Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, everybody? I hope all of you are fine. In this chance, I would like to tell you about how to tell about past experience. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana menceritakan tentang kejadian atau pengalaman yang terjadi di waktu lampau. Tujuan dari kegiatan ini adalah kalian nanti bisa membuat kalimat yang menceritakan pengalaman kalian ya. Itu intinya. Nah, kemudian di samping itu untuk bisa membuat kalimat tentu kalian harus bisa mengidentifikasi atau menentukan kata ya, menentukan kata-kata yang dibutuhkan untuk membuat kalimat yang menunjukkan pengalaman di waktu lampau. Nah, silahkan diperhatikan di slide ini ya. To say about past experience, usually we have to use past form of verb, use past form of to be, use past time signal. To say untuk mengatakan about past experience, tentang pengalaman waktu lampau, usually we have to. Biasanya kita harus satu, use past form of verb, gunakan kata kerja bentuk lampau. Use past form of to be. Yang kedua, gunakan to be bentuk lampau. Use past time signal. Gunakan time signal bentuk lampau. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ya. Verb, kata kerjanya harus lampau. To be, jadi to be-nya harus lampau kalau kalimatnya menggunakan to be. Time signalnya juga harus lampau. Time signal itu tanda waktu, misalnya kemarin ya, yesterday, last week, minggu yang lalu, last month, dan sebagainya. Nah, lebih jelasnya kita lihat di slide ini ya. Past form of be itu apa? Past form of be itu adalah verb to. Verb to. Dilihat di kolom yang ketiga ya. Kolom yang tengah ini yang saya tulis dengan font warna merah. Jadi kalau di nomor 1 itu go, itu bentuk 1, bentuk 2-nya adalah when. Bentuk pasnya adalah when. Study ya menjadi studied, see menjadi saw, call menjadi called, give menjadi gave. Go itu pergi, when juga pergi, tapi artinya sudah penggunaannya digunakan untuk waktu lampau. Contoh, I went to canteen yesterday. Saya pergi ke canteen kemarin. Study artinya belajar, studied sama belajar, tapi untuk menunjukkan kegiatan yang sudah dilakukan. Contoh, I studied English with my friends in canteen. Saya telah belajar bahasa Inggris dengan teman-temanku di canteen. See, melihat. So, sama artinya juga melihat ya. Cuma digunakan untuk kegiatan di waktu lampau. I saw many fishermen on the sea in the south of Canteen. Saya melihat banyak nelayan di laut di selatannya Canteen. Nomor 4, call, memanggil. Bentuk lampaunya apa? Called. Ada imbuhan ed di situ. Contoh kalimatnya, I called the fisherman. Saya memanggil para nelayan. Contoh yang kelima, give. Give kata kerja bentuk 1. Bentuk 2-nya adalah gave. Artinya apa? Memberi. They gave me some fish. Mereka memberiku beberapa ikan. Nah, itu contoh-contoh verb kata kerja bentuk lampau. Selanjutnya di slide berikutnya adalah past form of to be. Past form of to be adalah to be bentuk lampau ya, to be bentuk lampau. Kamu perhatikan di bagian kiri ya, itu tertulis is, am, are. Itu to be bentuk 1 ya, present. To be bentuk lampau itu yang mana? Yang itu, yang tengah. Was dan were. Jadi kalau biasanya kita gunakan is, kalau lampau, ya, kalau kejadiannya itu lampau, kita ubah is itu menjadi was. Contoh, he was in canteen yesterday. Dia ada di canteen kemarin. Kalau biasanya kita menggunakan am, gunakan was sekarang ya. Am diubah menjadi was karena kejadiannya lampau. I was at home. Saya ada di rumah. Are ya, to be are diubah menjadi were. They were happy.
mereka senang. Nah, sudah paham ya anak-anak ya tentang past form of to be. Bentuk lampau dari to be. Jadi bentuk lampau to be itu hanya ada dua, was atau were. Was atau were. Selanjutnya, apa itu past time signal? Time signal adalah penanda waktu. Contoh yesterday, kemarin. 2 days ago, 2 hari yang lalu. Last week, minggu yang lalu. 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu. Last month, bulan yang lalu ya. 3 months ago, 3 bulan yang lalu. Contoh kalimat, I was in Sampang yesterday. Saya ada di Sampang kemarin. I went to Malang 2 days ago. Saya pergi ke Malang 2 hari yang lalu. I played football with my brother last week. Saya bermain sepak bola dengan saudara laki-laki saya minggu yang lalu. My father and I went fishing 2 weeks ago. Bapakku dan aku dan bapakku memancing 2 minggu yang lalu. She came to my house last month. Dia datang ke rumahku bulan yang lalu. We visited Goa Lebar 3 months ago. Kami mengunjungi Goa Lebar 3 bulan yang lalu. Jadi yang dicetak miring itu adalah time signal. Time signal untuk waktu lampau. Banyak lagi ya time signal yang lain, kalian nanti lihat di kamus. Nah, sekarang tugas ya. Find and write. Temukan dan tuliskan. Nah, jadi tugasnya adalah mencari, kalau sudah ketemu ditulis. Apa yang dicari? Now find past form of verb, past form of to be, and past time signal in the following text. Sekarang carilah, temukanlah kata kerja lampau, to be bentuk lampau, dan time signal bentuk lampau di dalam teks di bawah ini. Kalau sudah ketemu, write down the past form of verb. Tulislah bentuk lampau dari kata kerjanya. Jadi katanya ya. Misalnya ketemu satu kata, tulis kata itu. Dicari lagi, oh ada lagi, tulis lagi. Nah, kemudian yang kedua, write down the sentence. Tulis kalimat yang mengandung to be bentuk lampau. Jadi kalau yang pertama tadi kata kerjanya, tulis katanya ya. Kalau yang kedua ini kalimatnya yang ditulis ya. Kalimatnya yang mengandung to be ya. Kalimat yang mengandung to be itu ditulis. Kemudian yang ketiga, write down the past time signal. Kalau ada past time signal, tulis kata yang menunjukkan past time signal. Nah, ini teks yang kalian perlu cari di sini ya. Day 5, day 6, day 7, day 8. Nah, jadi kalian cari di sini ya. Kalau sudah ketemu, tulis, kemudian difoto ya. Kalau sudah selesai, difoto hasil pekerjaannya dan kirimkan ke WA saya. Kalau ada pertanyaan, langsung ditanyakan melalui WA saya. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini dulu. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.